Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit informasi yang mungkin bermanfaat bagi kaum muslimin, bahwa pentingnya kita mentarbiyah jasadiah kita. Karena bab ini kelihatannya kaum muslimin agak terlena. Kalau tarbiyah ruhiyah mungkin di mana-mana sudah kita sudah dapatkan. Tetapi untuk tarbiyah jasadiah ini perlu digalakkan supaya terjadi keseimbangan di dalam diri kita. Jadi jasadiah dan ruhiyah itu bersatu dengan baik. Karena nanti dengan adanya tarbiyah jasadiah dan ruhiyah ini, insyaallah mukmin itu menjadi mukmin yang diinginkan seperti yang digambarkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Nah, saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan sedikit tentang bela diri sufuk. Pertama mungkin saya akan bercerita sedikit dari mana bela diri sufuk itu. Jadi kalau kita lihat awal muasalnya memang sufuk ini, ya karena memang saya dari awalnya dulu sebelum membina sufuk ini kan dari Tifan Pohan. Jadi kalau kita lihat sejarah Tifan Pohan itu satu bela diri yang disusun dari dataran Rusia sampai dataran Cina Utara. Kemudian dia disusun di satu tempat yang namanya Turfan. Ya, cuma mungkin lidah kita tidak menyebutkan Turfan, jadi Tifan. Padahal yang benarnya itu adalah Turfan. Ya, satu daerah. Nanti bisa dilihat di peta itu di Cina Utara ada satu daerah yang disebut Turfan. Nah, disitulah para pendekar-pendekar Muslim itu mereka menyusun bela diri, kemudian menyumbangkan kepada kaum muslimin agar ketika mereka ingin mentarbiyah jasadiah itu sesuai dengan kaidah-kaidah syariat yang ada di dalam ajaran agama kita ini. Ya. Jadi bela diri itu disebut Islami itu dia harus mempunyai dua karakter, dua toolsnya. Yang pertama, bela diri itu tidak bertentangan dengan akidah Islamiyah. Seperti saya ingin kasih contoh, ada orang sebelum mulai berlatih bela diri itu kan ada ritual ini dan ritual itu dulu, yang sebenarnya kalau kita lihat itu bukan ajaran Islam. Padahal kan bela diri ini dia harus murni tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian juga ada tata cara penghormatan, lambang-lambang. Nah, itu yang sebenarnya kalau kita kaji lebih dalam itu akan menyalahi hukum syariat kita. Makanya syarat bela diri yang pertama, dia harus bebas dari segi akidah. Dan itu bisa nanti dikaji, diteliti dan ditanyakan setiap orang yang ingin berlatih. Ketika dia melakukan sebuah gerakan upacara tertentu, kita tanyakan ini apa maknanya. Nah, kalau dia bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, lebih baik kita berlepas diri. Itu yang pertama. Yang kedua, bela diri itu dia harus pada akhirnya nanti, karena dia merupakan pelatihan jasa, dia membuat orang itu sehat. Nah, ciri bela diri yang baik dan benar itu apa? Setelah berlatih, orang itu badannya seger, enak. Oh, berarti tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan sistem kesehatan yang merusak. Nah, kita banyak melihat bela diri yang mereka memukul benda-benda keras. Ya, kalau mereka memukul benda-benda keras itu bukannya kuat, pasti pada suatu saat nanti akan terjadi kerusakan, baik kerusakannya permanen ataupun tidak. Nah, di dalam Islam kan sudah jelas ada kaidahnya, yaitu la dororo wala diroro, tidak boleh memudaratkan diri sendiri, tidak boleh memudaratkan orang lain. Nah, jadi siapapun yang ingin berlatih bela diri harus memasukkan kaidah-kaidah tadi. Karena Islam sudah mengajarkan kepada kita kalau masuk dalam Islam harus secara kafah. Nah, begitupun mau latihan bela diri, dia harus kafah. Artinya kafah bagaimana? Ya tidak bertentangan dengan akidah dan tidak merusak kesehatannya. Nah, baru kita pelajari. Ya, kalau tidak, dua tools itu tidak digunakan, akidah kita rusak, kesehatan kita juga akan bukan semakin bertambah kesehatannya, justru semakin buruk kesehatannya nanti. Ya, dengan cedera dalam berlatih. Nah, alhamdulillah setelah kita kaji dan kita gali, ya, kemudian akhirnya kita mampu membuat dengan izin Allah kita kembali menyeleksi. Ya. Karena yang namanya
bela diri itu bukan akidah. Kalau akidah nggak boleh diutak-atik karena dia sudah paten dari situnya. Tapi kalau bela diri itu bab dunia, yang dimana Nabi mengatakan antum a'lamu bi umuri duniakum. Nah, pengalaman kita belajar Ivan dulu di Pohan itu ada hal-hal yang setelah diteliti, dikaji menurut pandangan kesehatan itu kurang pas. Ya. Seperti contoh misalkan kalau kita dulu berlatih langsung kita membanting badan ke belakang, gitu ya. Jadi supaya katanya kuat ditendang nanti dari belakang atau tulang punggung kita kuat. Nah, ini juga nggak benar karena di punggung kita ini kan banyak sekali sistem saraf yang berbahaya. Dulu juga pertama kali latihan langsung ditendang dari belakang. Kalau saya dulu langsung ditendang itu hampir sama 14 orang gitu. Ya, ini bahaya. Nah, karena seperti tadi, karena bela diri itu bukan akidah, akhirnya kita mulai menyeleksi hal-hal yang kira-kira memudaratkan, kita tinggalkan. Nah, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya jadilah sekarang yang disebut dengan sufuk. Ya. Jadi alhamdulillah dia punya karakter sendiri, kemudian juga punya metodologi sendiri ya. Tapi insya Allah kaidah pokoknya tetap terjaga, tidak akan merusak akidah, juga kesehatan insya Allah. Ini banyak testimoninya. Ya, ini kayak saya kemarin juga ada, saya sendiri kemarin kurang enak badan gitu. Jadi seperti kayak panas dalam di sini agak sakit. Tapi setelah kita berlatih alhamdulillah 2-3 hari recovery-nya kembali. Nah, ini testimoninya untuk kesehatan sangat baik sekali. Dan juga pernah kita testimoni orang yang asma berat, yang ketika dia itu kalau bermain berlari sedikit aja udah capek, alhamdulillah dengan latihan rutin itu bisa naik bareng-bareng ke gunung. Jadi hampir dulu tiap bulan kita naik sama orang yang kena asma tadi, malah kelihatannya dengan izin Allah sampai ke gunung tadi. Jadi dari segi kesehatan insya Allah. Nah, kedepannya kita inginkan sufuk ini sebagai salah satu alternatif solusi bagi kaum muslimin kalau ingin belajar bela diri. Jadi artinya Anda nggak perlu lagi menyeleksinya ini dan itu. Insya Allah ini sudah diseleksi, ini akan sejalan dengan syariat. Ya. Jadi tinggal berlatih, kemudian diperlukan kesabaran, karena berlatih itu perlu kesabaran. Karena banyak orang yang berlatih nggak sabar, langsung instan itu nggak bisa. Kita bersabar, yang pada akhirnya kita ingin mengingatkan kepada umat ini. Kenapa? Karena bela diri itu kalau kita lihat, pernah pertanyaan yang datang kepada kita, bagaimana bela diri? Jawabannya sudah sangat jelas. Para sahabat itu lebih mengerti Al-Quran. Ketika firman Allah turun, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, nggak usah ditanyakan lagi lah bagaimana keseriusan mereka dalam mentarbiyah jasa dia mereka tadi. Kemudian juga bermain tombak, panah. Kita lihat dalam hadis-hadis sahih itu bagaimana ada sahabat yang mahir bermain pedang, bermain tombak, kayak Az-Zubair itu ahli sekali dalam bermain tombak. Kemudian juga kita lihat Khalid bin Walid ya, sehingga diberi gelar pedang Allah yang terhunus. Artinya memang mereka ahli di dalam bela diri tadi ya. Karena ternyata izah umat ini nanti juga pada akhirnya akan kita pertaruhkan ya. Kalau kita hanya melatih jasa dia, kita ruhiyah kita, bagaimana nanti seandainya orang-orang yang tidak suka dengan Islam menyerang kita dengan jasa? Apa kita lawan dengan ruhiyah kita ya? Tidak hanya cukup dengan doa, tetapi juga harus dilawan dengan kekuatan jasa dia kita. Karena Islam itu tidak merusak, tidak menyerang, tapi kalau diserang dia harus siap. Nah, jadi itu insya Allah. Jadi kedepannya kita ingin sufuk ini menjadi solusi alternatif bagi saudara-saudara kita kaum muslimin yang ingin mentarbiyah jasa dia.